Shalom, selamat pagi. Saya mengajak setiap saudara itu bersama-sama dengan saya, kita semuanya untuk terus kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita baik, amin. Memang kondisi di luar tidak mudah. Kita perlu ekstra tenaga untuk fight untuk kali ini. Tetapi saya percaya di dalam Tuhan, Tuhan yang akan berikan kekuatan bagi kita, amin. Mazmur 13 mengatakan, tetapi aku kepada kasih setia Tuhan, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah melakukan kebaikan kepadaku. Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, Engkau setia atas kami. Engkau baik bagi setiap kami. Engkau memelihara kami. Sebab kami anak-anak Tuhan. Engkau yang menguatkan kami di saat kaki kami lemah. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang memberikan keteguhan hati kami. Supaya kami tetap percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan terbaik dalam hidup setiap kami. Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mari jemaat angkat suaramu, angkat nyanyian syukur-Mu, sebab Tuhan kita baik, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan syukur kita, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Setiamu, pertolongan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Yesus, kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Kira balabashiara barabara, kiala balabashiara barabara, kiana namasande alalamu, kiana namase, haleluya. Syukurku naikkan Tuhan, Hosana, Hosana. Engkau Raja, Engkau Tuhan, haleluya. Kiara nabasande, kira balabashiara bara, kiara balabashiara bara. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Kau gembala kami, Kau menjagai kami Tuhan. Yes, God. Thank you, God. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dengan segenap hatiku. Engkau layak, Kau Tuhan dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau layak, Kau Tuhan, sembah dengan segenap hatiku. Kau layak, layak
layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan senap jiwa raga. Angkat suaramu, katakan layaklah Engkau layak, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Berikan kemuliaan untuk Allah kita, sebab Dia yang layak disembah. Engkau yang layak Tuhan. Kemuliaan, kemegahan-Mu mengatasi langit Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami sembah, haleluya. Gunung batuku dan kota bentengku, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau selamanya, Kau Tuhan. Kami mau katakan selamanya Engkau Tuhan kami. Selamanya Engkau Allah kami. Engkau perlindungan kami. Kepada Tuhan kami berlari dan kami diselamatkan. Kepada Tuhan kami berlari dan kami mendapatkan kemenangan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Yes, God. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus beracara dalam hidup kami. Engkau yang baik, Engkau yang setia. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Engkau Tuhan. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan selamanya,
selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu, biar firman itu hidup dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali pada hari ini kita kembali beribadah dan menikmati Tuhan bersama dengan keluarga kita. Kita sudah 6 minggu kurang lebih stay at home, tidak kemana-mana, dan kita melakukan berbagai macam aktivitas kita di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan seperti ini, maka ada baiknya untuk kita berpikir kembali, merenungkan, menggumulkan bersama-sama dengan Tuhan tentang nilai-nilai utama di dalam hidup kita. Seperti yang sering saya sampaikan dan selalu kita ingat bahwa kita tidak bisa memperoleh semua hal. Tetapi kita bisa memilih yang utama dalam hidup kita. Saya ulang, kita tidak bisa mendapatkan semua hal. Tetapi kita bisa memilih yang terutama, yang penting, yang bernilai di dalam hidup kita. Nah, hal-hal apa saja yang kemudian kita anggap menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Yang lain boleh tidak dapat, yang lain boleh kita tidak ngalamin, tetapi kita mau bahwa hal-hal yang penting itu tetap kita dapatkan, tetap kita alami, tetap kita capai. Nah, apa saja itu? Nah, itu penting untuk hari-hari ini kita gumulkan bersama. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan 5 hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama adalah faith. F pertama yaitu faith, iman. Beberapa orang berespon begini, selama krisis ini aku masih percaya kepada Tuhan. Aku masih rajin nonton YouTube. Baik YouTube kebaktian, YouTube puji-pujian. Saya tidak murtad. Jadi saya masih orang beriman. Jangan khawatir. Itu respon pertama. Dia masih lihat YouTube kebaktian, YouTube khotbah, YouTube puji-pujian. Sehingga dia merasa, aku ini masih percaya Yesus, aku masih percaya Tuhan, aku belum murtad, aku masih punya iman. Nah, ada juga yang berespon begini, selama krisis ini, aku akan bereskan dulu masalahku, aku akan selesaikan dulu rencana-rencanaku, aku akan capai dulu targetku. Setelah itu, aku pasti akan urus imanku. Bapak Ibu Saudara, ini masa yang sulit. Sementara aku punya banyak urusan. Aku punya banyak target. Aku masih punya planning yang panjang.
ini aku mau bereskan dulu. Setelah semua selesai, maka aku akan mengurus imanku. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika mendengar respon ini? Kalau kita melihat di sini, maka kelihatannya orang tersebut yang berkomentar atau berpikir seperti hal ini, dia berpikir bahwa antara iman dan bisnis dan pekerjaan dan sebagainya itu adalah sesuatu yang terpisah-pisah. Sehingga ini diselesaikan dulu, nanti setelah ini baru ini begitu. Nah, Bapak Ibu coba pikirkan apakah Bapak Ibu setuju akan hal ini? Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya ulang, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, karena iman maka kita percaya bahwa segala sesuatu ini tidak terjadi kebetulan. Terjadi atas kehendak dan rencana Allah. Salah satu aspek dari iman adalah memahami bahwa tidak ada kebetulan dari semua yang terjadi. Ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang mengatur, ada Allah yang berkuasa atas segalanya ini. Iman kita menuntun kepada pemahaman yang demikian. Sehingga iman itu menyangkut tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita bicara tentang iman, maka kita hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan panggilannya terhadap kita. Allah memanggil kita. Kita semua punya panggilan kepada Tuhan. Panggilan untuk menyembah Allah dan panggilan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Ada panggilan dalam hidup kita. Kita hidup di dunia ini bukan sekedar lahir, besar, kerja, cari uang, mendapatkan rumah, mobil, terus kemudian berbagai macam. Setelah itu kita menjadi tua. Dan setelah tua kita berpikir segalanya kita teruskan kepada anak kita. Tetapi sebetulnya dalam hati kita kemudian bertanya, apakah hidup itu cuma begini saja? Ya. Jadi iman bukan sekedar, hidup bukan sekedar lahir, besar, bekerja, mencari nafkah, memiliki ini itu, mengalami ini itu, mencapai ini itu, dan setelah itu selesai. No, Tuhan punya panggilan terhadap kita. Panggilan yang sangat mulia dari Tuhan yang membuat hidup kita menjadi hidup yang berarti. Dan hidup kita juga berkaitan, berhubungan dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Allah memiliki rencana yang spesial, yang unik dalam setiap pribadi kita. Karena itu Allah memanggil kita, Allah memilih kita, Allah memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita. Nah, dalam kondisi yang krisis seperti ini, memang kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Itu yang dikatakan oleh kitab Roma. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi setelah timbul iman, ada iman, maka iman itu penting untuk dilatih. Untuk bertumbuh menjadi semakin kuat. Dan seringkali justru Tuhan menggunakan krisis
untuk melatih iman kita. Tuhan menggunakan krisis untuk membawa kita lebih serius berhubungan dengan Tuhan sehingga iman kita bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Ya, jadi dalam masa krisis seperti ini kita mulai berpikir tentang nilai-nilai hidup kita dan nilai yang pertama yaitu tentang apa? Tentang iman. Apakah imanku bertumbuh selama krisis ini? Selama aku stay home, apakah imanku bertumbuh? Apakah imanku semakin tawar? Imanku semakin lesu? Ini waktunya kita meninjau hal-hal yang penting dalam hidup kita. Dan yang penting itu yang pertama adalah faith, iman. Nah yang kedua, yang tentu ini juga kita gumulkan, kita pikirkan bersama-sama. F yang kedua yaitu family, keluarga kita. Kita meninjau kembali tentang family, tentang keluarga kita. Pertanyaan sederhana bagi kita ketika kita stay home begini yaitu, apakah kita happy ketika kita ada di rumah? Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita happy? Ada loh orang yang kalau di rumah malah gelisah. Hatinya gelisah, aku gak bisa happy di rumah, bosen di rumah, ketemu anak lagi, ketemu istri lagi, cuma begini, aduh bosen. Loh, bukankah itu harta kita yang paling mahal, yaitu keluarga kita? Betul? Nah, di dalam keluarga, hal yang sangat penting yaitu tentang dua hal. Yang membangun rumah tangga kita, yaitu kita membangun melalui hubungan. Hubungan itu menjadi inti daripada kehidupan. Semua hidup karena hubungan. Hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama, hubungan dengan pencipta. Tentang hubungan. Nah, selama ini mungkin kita punya problem di dalam hubungan. Ada orang berkata, memang aku tidak punya banyak waktu untuk keluargaku. Tapi hubunganku efektif. Karena aku menggunakan waktu yang sangat efektif. Nah, apakah benar begitu, saudara? Ya, kita sebagai suami istri mengalami hal itu. Seringkali justru perekat kita hubungan dengan istri, suami istri. Justru perekat kita pada waktu kita sepertinya membuang waktu untuk hal-hal yang kelihatannya tidak berguna. Hal-hal yang tidak mendatangkan uang, tidak mendatangkan penambahan aset, tidak mendatangkan peningkatan prestasi. Tapi kita lakukan bersama-sama. Misal, di tengah-tengah kesibukan kita menyediakan waktu untuk jalan pagi bersama, olahraga bersama gitu. Coba kalau kita berpikir tentang produksi aja, wah rugi saya waktu untuk jalan bersama. Kamu bisa jalan sendiri, aku bisa lakukan aktivitasku, aku segera bisnis, aku segera begini dan seterusnya. Tetapi pada waktu kita stay home begini, kita jadi punya dua hal ini yang sangat mahal. Yaitu yang pertama untuk hubungan itu, yaitu yang pertama tentang komunikasi. Dan yang kedua tentang waktu. Kita menjadi banyak berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang-orang yang ada di rumah, yang bekerja di rumah. Kita punya banyak waktu untuk mereka. Kita bisa menyelami mereka bersama-sama. Ya, anak-anak kita dengan pergumulan mereka, dengan kehidupan mereka, kita bisa bertanya kepada mereka. Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka rindukan, harapkan? Apa yang mereka cita-citakan? Apa yang sekarang ini sedang mereka geluti? Hobi mereka apa? Dan seterusnya. Teman dekat mereka siapa? Teman dekatmu itu sudah dalam taraf pacar atau PDKT atau apa? Dan seterusnya. Kapan? Sekarang. Betapa berharga sekarang ini, betul? Jadi family itu penting bagi kita. Nah, untuk membangun hubungan yang baik,
melalui komunikasi dan menyediakan waktu, maka itu tidak terjadi dengan sendirinya. Penting untuk kita merencanakannya, penting untuk kita memikirkannya. Bagaimana supaya kebersamaan kita juga menjadi kebersamaan yang kreatif, kebersamaan yang menyenangkan, kebersamaan yang mengandung pembelajaran, dan seterusnya. Family adalah tempat untuk kita meletakkan sukses kita. Tempat untuk meletakkan keberhasilan kita. Itulah family. Kita tidak bisa meletakkan itu di sahabat. Kita tidak bisa meletakkan itu di rumah mertua atau di rumah orang tua kita. Di dalam keluarga kita. Walaupun kita sukses, tetapi kalau keluarga kita berantakan, maka sukses itu menjadi tidak berarti bagi kita. Bahkan family, banyak orang mengatakan keluarga itu adalah suaka bagi jiwa. Suaka bagi jiwa, tempat perlindungan kita. Benteng terakhir kita, yaitu apa? Keluarga. Kita di tempat kerja bisa saja fight. Di organisasi ada yang fight juga. Tapi di keluarga itulah suaka bagi jiwa kita. Maka kalau kita tidak menikmati keluarga kita, betapa ruginya kita. Mazmur 128 ayat 5 dan 6 berkata begini, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Yang menarik untuk melihat apa? Anak-anak dari anak-anakmu. Itulah family. Anak-anak dari anak-anakmu. Jadi ada generasi di dalamnya. Apa yang kita wariskan di dalam keluarga kita. Kita hidup bukan sekedar diri sendiri, tetapi penting untuk kita memikirkan anak-anak, bahkan anak-anak dari anak-anak kita. Ya, jadi ini waktunya kita meninjau kembali hal-hal yang penting dalam hidup kita. Yang pertama yaitu tentang apa? Tentang faith, tentang iman. Yang kedua tentang family, keluarga kita. Bagaimana tentang keluarga kita? Apakah keluarga kita menjadi keluarga yang seperti kita idam-idamkan? Apakah keluarga kita benar-benar seperti yang kita harapkan? Saya mau ingatkan, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Dan sekarang menjadi waktu yang sangat baik untuk kita merancang, membangun keluarga kita. Seperti bagaimana Allah merancang keluarga kita. Nah, yang ketiga yaitu friends. F yang ketiga yaitu friends. Kita tentu tahu Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya ulang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam apa? Kesukaran. Karena itu mari kita kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang positif. Dengan sahabat, dengan teman-teman yang positif, yang baik bagi kita. Dan saya mau ingatkan bahwa pada saat krisis seperti ini, justru menjadi waktu yang baik untuk kita menengok kembali, melihat kembali sahabat-sahabat kita. Karena sahabat yang sesungguhnya, dia menjadi orang yang dekat dengan kita pada saat kesukaran. Bahkan dia dikatakan oleh Amsal menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, dalam kondisi yang begini, di manakah sahabat kita? Apakah mereka punya hati kepada kita? Apakah mereka punya perhatian kepada kita, penghargaan kepada kita? Dan juga sebaliknya kita kepada sahabat kita. Bagaimana kita
value nilai orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat kita. Krisis menguji siapakah sahabat kita yang sesungguhnya. Sesungguhnya sahabat kita menunjukkan selera kita. Saya ulang, sahabat kita itu menunjukkan selera kita. Menunjukkan apa yang kita senangi. Hal-hal apa yang kita senangi akan nampak dari pilihan orang-orang dekat yang ada di sekitar kita. Karena itu, saat seperti ini menjadi saat yang tepat untuk kita meninjau kembali sahabat kita. Dan sahabat-sahabat itu juga akan menunjukkan akan menjadi seperti apa kita nanti. Kita sering mendapat nasihat, masa depan kita banyak ditentukan oleh sahabat kita dan buku-buku kita yang kita baca. Nah, sahabat. Begitu kita memilih sahabat, maka kita berkata kepada diri sendiri, aku sedang membuka diri untuk dipengaruhi oleh dia. Demikian juga aku sedang mempengaruhi dia. Begitu kita memilih sahabat, maka kita terbuka terhadap pengaruh yang dia berikan kepada kita. Biarlah sahabat kita menjadi orang-orang yang baik, positif, yang memberi dampak baik kepada kita. Kita menjadi semakin mencintai Tuhan, membuat kita semakin rohani, membuat kita semakin bertanggung jawab terhadap pelayanan, membuat kita semakin menjadi orang yang patut untuk menjadi teladan. Sahabat-sahabat kita mendorong kita ke arah yang lebih baik. Mendorong untuk kita semakin mencintai Tuhan dan tidak mencintai dunia. Ya, sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat yang berpengaruh dengan kita. Nah, faith, family, friends. Dan yang keempat adalah finance. Tentang finance, tentang keuangan. Ibrani 13 ayat 5 katakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dalam kondisi krisis yang demikian, maka ketika kita bicara tentang tentang keuangan, maka kita bukan hanya bicara tentang berapa yang masuk. Tapi juga bicara tentang apa? Apa yang keluar dari hidup kita. Bukan hanya tentang pendapatan, tapi juga tentang pengeluaran. Mari kita tengok pola pendapatan kita dan pola pengeluaran kita. Tentu banyak orang mengalami dampak dari krisis ini sehingga berkata, iya terjadi penurunan yang besar dari pendapatan saya. Oke, tapi satu lagi yang perlu kita pikirkan yaitu apa? Pengeluaran kita. Tapi satu prinsip yang ingin saya sampaikan tentang keuangan yaitu jangan bergantung kepada siapapun mengenai apa? Mengenai keuangan. Jangan bergantung kepada siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena itu kreatiflah di dalam mendapat. Kreatiflah di dalam pendapatan. Karena pendapatan kita itu adalah hasil dari upaya kita. Kreatiflah di dalam pendapatan kita. Dan juga kreatiflah dalam mencukupkan diri. Semua sekarang sedang belajar untuk hal ini. Saya kaget ketika membaca komentar Jack Ma. Jack Ma itu orang yang sangat kaya dari China. Dia berkata, sekarang jangan bicara tentang kerugian. Sekarang jangan bicara tentang bisnis yang merosot.
Sekarang jangan bicara tentang peluang yang hilang. Jadi Jack Ma mengingatkan kepada kita, memang keadaan sekarang kita demikian. Dia malah berkata begini, kita bisa hidup itu sudah sangat bagus. Itu menjadi modal awal kita untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan segala kekuatan dan kreativitas kita. Dan Alkitab katakan tadi apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Berarti kita tidak sendirian, kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi ketika kita berpikir tentang finance, tentang bagaimana pendapatan dan pengeluaran kita, pastilah ada banyak orang yang sekarang mengalami kesulitan. Tapi kalau Jack Ma yang mengingatkan kita itu, asal kita sekarang masih hidup, itu bagus. Karena apa gunanya aset bertahan banyak, tapi kita meninggal. Betul kan? Nggak ada gunanya. Tapi kalau kita masih hidup, maka kita masih mendapat anugerah oleh Tuhan. Masa depan kita masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur. Bersyukur untuk kehidupan iman kita. Kita bersyukur dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur menikmati ibadah yang bebas bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengucap syukur bisa menikmati ini semua dengan baik. Kita mengucap syukur untuk keluarga kita. Kita mengucap syukur untuk kesehatan kita. Kita mengucap syukur untuk segala hal. Memang sekarang sedang terjadi kemerosotan di dalam keuangan, penurunan di dalam income, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong kita, menyelamatkan kita, tetap menganugerahkan kehidupan kepada kita. Oke, F yang pertama apa tadi? Faith. Yang kedua, family. Yang ketiga, friends. Yang keempat, finance. Dan yang terakhir yaitu fun. Nah, fun, bergembira. Akhirnya bergembiralah kita. Dengan segala keadaan, mari kita kreatif dalam bergembira, bersukacita. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bersukacita. Kita harus menciptakan suasana, merekayasa keadaan sebagainya. Mendisiplin pikiran kita ini, mendisiplin supaya apa? Supaya kita bisa bergembira, supaya kita bisa bersukacita. Ya. Nah, Amsal 17 ayat 22 katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebab kegembiraan kita meningkatkan imunitas kita, meningkatkan kekebalan, kekuatan kita. Nah, pertanyaannya, kapan kita bergembira? Ada orang berpikir begini, nanti kalau setelah pandemi ini lewat, hatiku bergembira. Sekarang di rumah terus, bagaimana aku bisa bergembira? Ada yang lain berkata, nanti kalau usahaku sudah jalan lancar, aku baru bisa bergembira. Sekarang belum. Nanti kalau aku sudah bisa kumpul banyak teman, aku akan rayakan, aku akan bergembira. No, kita bisa bergembira sekarang. Kita bisa bergembira sekarang meskipun kita belum bisa kumpul teman. Meskipun usaha kita masih belum selancar yang dulu. Tapi kita bisa bergembira sekarang. Saya menciptakan kegembiraan saya dengan berbagai macam cara. Biasanya enggak pernah ke dapur, sekarang saya main ke dapur. Bikin sambal. Sambal selera saya sendiri. Walaupun setelah itu istri saya marah-marah. Semua barang dikeluarin. Tapi gak mau nyuci. Ya bagi tugas. Saya yang pakai, lu yang nyuci. Karena apa? Kita harus menciptakan kegembiraan. Hobi saya bikin sambal. Ya sudah bikin sambal. Jadi kalau ada apa-apa lagi gak selera, saya keluarin sambal saya. Made in saya sendiri. Habis gitu keringatan. Dunia jadi indah. Ya. Bergembiralah kapan? Sekarang. Sekarang.
Ada orang berpikir, saya bergembira nanti kalau saya udah dapat jodoh. Sekarang corona tambah berat jodoh saya. No. Tidak, kita bisa bergembira sekarang. Kita bisa bergembira sekarang. Karena apa? Karena Tuhan yang berkata, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Meskipun kita terpisah, Bapak Ibu ada di rumah, namun kita bisa melakukannya di dalam hadirat Tuhan, di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan melalui mekanisme yang seperti ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, ingat, kita mengingat kematian Tuhan. Kita mengingat kematian Tuhan. Yang kedua, pada waktu kita perjamuan kudus, kita meneguhkan persekutuan kita satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat panggilan Tuhan. Untuk kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, di hadirat-Mu, kami mengangkat hati kami. Menghormati tubuh dan darah Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, Tuhan, Engkau menyucikan dan menguduskan. Dan Engkau memberkati semua kami yang ada di rumah-rumah atau dimanapun berada Tuhan. Kami Engkau ikat dalam persekutuan tubuh Kristus dan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Apa yang akan kami lakukan dalam perjamuan kudus ini, Tuhan meneguhkan dan Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus, mengingat kematian Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita persiapkan dengan segenap hati, karena apa yang telah dilakukan Yesus itulah wujud anugerah yang terbesar dari Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati, kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. mari katakan, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Tuhan, Kau menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami semuanya. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami dan di mana saja Tuhan, Engkau melayakkan kami ambil bagian, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi dan kita persiapkan perjamuan kudus kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di pujian dari hatiku. Haleluya. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkau Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan, tinggi di atas kepala. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ia rela menanggung segala akibat dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Tetapi Dia tanggung semuanya. Dia ditangkap, Dia dianiaya, Dia dihina, bahkan Dia harus mati dan mati di kayu salib. Betapa besar anugerah dan kasih-Nya bagi kita. Karena itu mari kita menerima anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi di atas kepala. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Oleh darah yang mahal. Oleh darah itu kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Oleh darah itu kita telah diampuni, disucikan dari segala dosa. Oleh darah itu kita semua diperdamaikan dengan Bapa
Dan oleh darah ini kita telah disembuhkan. Darah Yesus, darah yang mulia bagi kita. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar kasih-Mu bagi kami. Yesus, Engkau yang termulia, Yesus, Engkau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya 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 lama ya lama lama ya lama lama shandara lama ya lama. Ya shalara la 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 lama ya lama. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau baik. Dalam kondisi yang seperti ini, kami menghayati Engkau. Kami mengalami kedalaman yang baru di dalam Engkau, Tuhan. Kami mengalami dimensi yang baru di dalam Engkau. Dalam kondisi yang seperti ini kami bersyukur kepadamu. Terus bahwa kami semakin intim dengan Engkau. Terus bahwa kami mengalami hari-hari bersama Tuhan. Pengalaman-pengalaman indah. Engkau berbicara kepada kami. Engkau memberikan penghiburan, peneguhan, dan kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, selamanya kami memuji Engkau. Dan hati kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami semua sedang mengalami perjuangan, mengalami usaha-usaha yang supaya kami bisa bertahan, supaya kami mengalami kesanggupan melewati krisis ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa, Engkau memberi hikmat kepada setiap kami. Supaya kami bukan hanya bertahan untuk diri kami, tapi kami juga tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Mendatangkan penghiburan, mendatangkan kekuatan baru, mendatangkan hikmat bagi orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena itu jemaat, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Halo cucu sini. Nah saudara, ini ada istri saya. Dia pengen bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Ya shalom Bapak Ibu sekalian. Ya kita saya cuma kangen terus. Ya. Kita harus kuat dan sehat. Melalui ini semua kita kuat dan sehat. Makasih. Ya, dia kalau ngomong sama orang lain kurang lancar. Kalau sama saya dia sangat lancar dia. Ya, tetap kuat, tetap sehat dan terus semangat di dalam Tuhan. Karena dialah pengharapan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.